Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Halo orang tua hebat di rumah, selamat datang di SD Pedagogia. Pada tahun 2021, SD Pedagogia sudah memasuki tahun keempat membersamai anak-anak hebat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB SD Pedagogia tahun ajaran 2021-2022. Informasi kali ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang PPDB yang ada di SD Pedagogia, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Oke, mari kita simak pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa saja syarat pendaftaran calon siswa baru di SD Pedagogia? Nah, untuk syarat yang pertama adalah usia minimal calon peserta didik adalah 6,5 tahun dan usia maksimalnya adalah 8 tahun. Selanjutnya, calon peserta didik wajib mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh orang tua. Nah, untuk formulir pendaftarannya dapat didapatkan secara online maupun offline. Untuk formulir pendaftaran secara online dapat diunduh di web SD Pedagogia atau dapat menghubungi sosial media atau nomor sekolah untuk mendapatkan formulir pendaftaran online. Nah, untuk formulir pendaftaran secara offline, orang tua hebat dapat datang langsung ke SD Pedagogia untuk mendapatkan formulir dan juga dapat mengumpulkannya secara langsung di SD Pedagogia. Selanjutnya, untuk siswa berkebutuhan khusus, wajib melampirkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit mengenai kondisi dan kebutuhan dari siswa yang ingin menjadi peserta didik di SD Pedagogia. Setelah mengumpulkan formulir pendaftaran, calon peserta didik wajib mengikuti asesmen yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah, setelah mengikuti asesmen, orang tua hebat calon peserta didik juga wajib mengikuti wawancara dari sekolah. Nah, demikian dari beberapa syarat pendaftaran calon siswa baru di SD Pedagogia. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Silakan, Pak. Oke, pertanyaan nomor 2 ya, Bu. Nah, pertanyaan nomor 2. Kapan waktu pendaftaran reguler dan ABK di SD Pedagogia? Dan seperti apa alurnya? Nah, di SD Pedagogia kami akan membuka 3 gelombang. Gelombang pertama yaitu pada tanggal 7 sampai 22 Desember tahun 2020. Dan di gelombang 2 yaitu tanggal 4 sampai tanggal 18 Januari tahun 2021. Dan di gelombang 3 ini khusus untuk ABK yaitu pada tanggal 1 sampai tanggal 15 Februari tahun 2021. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya nomor 3, mari kita simak kembali. Pertanyaan nomor 3 yaitu berapa daya tampung siswa di SD Pedagogia? Pada tahun 2021 SD Pedagogia akan menerima 2 kelas baru dengan masing-masing kelas akan diisi 24 siswa yang terdiri dari 21 siswa reguler dan 3 siswa ABK. Oke, mari kita simak pertanyaan selanjutnya, Ibu. Oke. Pertanyaan nomor 4. Berapa daya tampung siswa berkebutuhan khusus di SD Pedagogia? Nah, untuk daya tampung siswa berkebutuhan khusus di SD Pedagogia, setiap kelasnya ini ada 3 siswa, Pak. Nah, siswa berkebutuhan khusus tersebut yang diterima di SD Pedagogia
didasarkan pada hasil asesmen yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Seperti itu. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan nomor 5. Kapan waktu belajar siswa? Nah, dalam kondisi normal, SD Pedagogia pelajaran akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, yaitu 5 hari belajar ya Bu. Nah, untuk hari Senin sampai hari Kamis yaitu pada pukul 7.30 sampai pukul 14.00. Sedangkan pada hari Jumat yaitu pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 11.00. Dengan ketentuan pada 7.30 sampai 11.30 itu kita melakukan proses pembelajaran. Dan pada pukul 11.30 sampai dengan pukul 13 akan dilaksanakan isoma atau istirahat sholat dan makan. Nah, pada pukul 13 sampai 14.00 yaitu akan dilaksanakan literasi. Dan setelah literasi selesai itu akan dilaksanakan ekstrakurikuler. Nah, pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja ya, akan tetapi pembelajaran biasanya dilaksanakan di luar sekolah. Suatu contohnya yaitu di pendopo, ada juga di laboratorium, ada juga di pasar, dan juga di lapangan, dan banyak lainnya. Nah, selain itu, SD Pedagogia mempunyai program unggulan, yaitu program unggulannya outing class. Nah, kegiatan outing class ini biasanya akan dilaksanakan di akhir tema pembelajaran, Pak. Nanti setelah anak-anak selesai belajar satu tema pembelajaran, anak-anak bisa berkunjung ke museum atau ke stasiun televisi seperti TVRI yang ada di Jogja untuk belajar yang berkaitan dengan tema pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 7. Kurikulum apa yang digunakan di SD Pedagogia? Untuk kurikulum yang digunakan di SD Pedagogia adalah kurikulum nasional yang dikemas dengan metode belajar yang menyenangkan dan menarik bagi siswa-siswi. Oke, jadi perbedaannya apa Bu? Kurikulum di SD Pedagogia dengan kurikulum di SD lainnya. Oke, untuk perbedaan antara kurikulum di SD Pedagogia dan kurikulum di tempat lain atau di sekolah lain adalah di SD Pedagogia pembelajaran disusun dengan metode yang paling mudah untuk siswa, metode yang mudah dipahami oleh siswa. Pembelajaran juga lebih mengutamakan diskusi dan tantangan-tantangan yang diberikan kepada siswa-siswi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Selain ada tantangan dan diskusi, siswa-siswa juga akan mendapatkan kegiatan proyek bersama orang tua. Kegiatan proyek tersebut bertujuan untuk menambah atau meningkatkan komunikasi antara siswa dan keluarga. Hal tersebut juga akan meningkatkan kerjasama antara siswa dan orang tua. Seperti itu, Pak. Oh ya, kalau dari segi fasilitasnya bagaimana ya? Nah, untuk segi fasilitas yang dimiliki SD Pedagogia, kami memiliki ruang kelas yang nyaman pastinya. Anak-anak bisa belajar di kelas yang nyaman. Selanjutnya ada laboratorium komputer yang bisa untuk belajar siswa-siswi. Ada juga musola dan ruang ibadah. Lalu ada UKS. Ada lapangan yang seringkali digunakan untuk upacara atau berolahraga. Dan ada juga pendopo yang digunakan untuk kegiatan atau aktivitas belajar di luar kelas atau kegiatan pertemuan wali murid misalnya. Dan ada juga perpustakaan yang akan menambah wawasan siswa-siswi. Begitu Pak untuk fasilitasnya. Ya. Nah, berkaitan dengan fasilitas
Fasilitas-fasilitas ini juga akan menunjang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Lalu ekstrakurikulernya apa saja nih Pak? Kalau ekstrakurikuler yang ada di SD Pedagogia itu ada banyak ya Bu. Yang diantaranya ada renang, yang kedua ada robotik, ada taekwondo, ada ICT, dan juga ada English Club, juga kerawitan, Science Club, melukis, teater, dan juga tari daerah. Jadi begitu banyak ya Bu untuk ekstrakurikuler yang ada di SD Pedagogia. Demikian informasi tentang PPDB di SD Pedagogia pada tahun ajaran 2021-2022. Untuk informasi lebih lanjut, orang tua hebat bisa menghubungi kami melalui sosial media SD Pedagogia yang ada di kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di Pedagogia.